Selamat pagi, Om Swastiastu, tabe selamat lingun latai, salam sewujudkan dan melempang. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu tentang dasa mala, ya. Yang di situ di sini ya, tujuan pembelajaran dari Dasamala itu supaya siswa dapat menjelaskan Dasamala, siswa dapat menguraikan Dasamala yang harus dihindari. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Dasamala. Dan yang keempat, siswa dapat mengungkapkan upaya untuk menghindari perilaku dasa mala. Itu adalah tujuan kita mempelajari dasa mala. Ini ya, di dalam Bhagavad Gita telah disebutkan bahwa dasar atau kecenderungan budi manusia ada dua, yaitu disebut dengan Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Dewi Sampat itu merupakan kecenderungan untuk berbuat baik, sedangkan Asuri Sampat merupakan kecenderungan untuk berbuat tidak baik atau disebut dengan asubha karma. Banyak perilaku yang tidak baik yang perlu kita hindari, dan dalam ajaran agama Hindu, perbuatan tidak baik digolongkan ke dalam ad-dharma yang merupakan musuh dalam diri manusia. Dasamala adalah 10 macam sifat yang tidak baik yang perlu kita hindari karena tergolong dari asubha karma tadi. Dasamala itu merupakan sumber kedursilaan, yaitu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila yang cenderung kepada kejahatan. Semua perbuatan ya bertentangan dan hendaknya kita hindari di dalam hidup ini agar kita terhindar daripada penderitaan. Di dalam Dasamala tadi itu Dasamala merupakan 10 ya, ada 10 bagian. Dasa itu 10. Jadi di sini ada 10 bagian. Yang pertama disebut dengan Tanri, artinya orang yang malas, yang hanya suka makan dan suka tidur, tidak tulus, hanya ingin melakukan kejahatan. Sikap malas merupakan sifat yang dibenci oleh Sang Hyang Widiwasa karena sikap ini merupakan penghalang untuk mencapai tujuan hidup. Sehingga kita harus menghilangkan sikap malas karena tidak ada tujuan yang dapat dicapai dengan hanya berdiam diri saja. Bahkan sifat malas akan menjauhkan atma dengan parama atma. Bagian yang kedua dari Dasamala itu disebut dengan kleda, yang artinya berputus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan dan tidak mau memahami maksud orang lain. Sikap putus asa dan suka menunda-nunda pekerjaan merupakan sikap yang dominan oleh sifat tamas. Orang yang di dalam hidupnya akan menyebabkan lebih banyak dikuasai oleh sifat tamas itu akan menyebabkan atma jatuh kepada neraka. Apabila sifat tamas ini lebih unggul ya dari satuan,
Jadi Satyam dan Rajas, maka Atma akan menjelma menjadi tumbuhan ataupun hewan. Jadi jangan cepat berputus asa dalam melakukan suatu kegiatan. Berusahalah untuk melakukan kegiatan dengan rajin. Jangan suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Sekarang bagian yang ketiga itu disebut dengan leja, yang artinya berpikir gelap, bernafsu besar, dan bergembira melakukan pekerjaan. Pikiran ya paling menentukan kualitas perilaku manusia dalam kehidupan. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indria sehingga disebut raja indria. Kalau indria tidak baik, maka indria lainnya juga menjadi tidak baik. Pikiran yang gelap, pikiran yang dikuasai oleh gejolak hawa nafsu akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain pun terkena imbasnya. Sekarang ya, ini ada 3 cara untuk menjaga kesucian pikiran. Itu yang pertama, sitan engin ya, adengkia ring dabaning len, yang artinya tidak menginginkan milik orang lain. Jangan menginginkan milik orang lain atau barang milik orang lain, tetapi kita harus berusaha bekerja supaya kita dapat memiliki sesuatu itu atau barang yang kita inginkan dengan hasil jerih payah sendiri. Yang B ya, sitan krodha ring sarwa satwa, yang artinya tidak membenci semua makhluk. Jangan kita membenci semua makhluk, baik itu hewan dan sebagainya ya. Harus kita sayangi. Yang bagian C itu disebut si mimit tuhwa ring hananing karma pala, yang artinya orang yang amat yakin terhadap kebenaran hukum karma pala. Itu bagian C ya. Sekarang kita sampai di bagian dasamala yang keempat, yaitu disebut dengan kutila. Artinya menyakiti orang lain, pemabuk dan penipu. Nah, banyak ya orang di luar sana yang bisa menipu, menyakiti orang lain sampai bisa membunuh orang lain ya, menyakiti orang lain, membunuh makhluk lain dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita sebagai manusia ya, merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama yang tidak diperbolehkan oleh agama. Pikiran yang gelap itu akan membuat seseorang itu terjerumus dengan hal-hal yang negatif, menyakiti orang lain, termasuk perbuatan himsa karma, dan menyebabkan kita mendapatkan karma yang buruk. Sekarang ya, bagian yang kelima itu disebut dengan kuhaka ya. Kuhaka itu artinya pemarah. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi. Suka mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan, dan keras kepala.
kita harus mengatasi kemarahan kita dan kebencian kita terhadap orang lain. Harus mengendalikan diri agar hidup kita menjadi damai. Hidup kita menjadi tentram. Apa yang kita inginkan menjadi tercapai. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Selanjutnya itu di bagian yang keenam ya. Bagian keenam itu disebut dengan metraya, yang artinya berkata menyakiti hati, sombong, iri hati, dan suka menggoda istri orang lain. Perkataan yang diucapkan dengan maksud jahat akan dapat menyakiti orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian kepada orang lain maupun diri sendiri, atau disebut wasita nimitanta pati kapanggu ya. Oleh karena itu, sebaiknya kendalikanlah kata-kata ya, agar terdengar manis dan nyaman didengar oleh orang lain, sehingga dapat menyenangkan hati orang lain dan diri sendiri, atau disebut dengan wasita nimitantan manemu laksmi. Ada 4 cara ya untuk mengendalikan kata-kata. Yang pertama itu tidak suka mencaci maki. Jadi harus kita hindari, jangan suka mencaci maki orang lain. Selain orang tersebut menjadi sakit hati, itu pun tidak baik untuk diri kita sendiri. Tidak baik untuk diri kita sendiri, karena akan dijauhi dan tidak ada yang mau bergaul atau berteman dengan kita. Jadi itu harus dihindari. Jangan suka mencaci maki orang lain. Nah, yang kedua, tidak berkata kasar kepada orang lain ya. Tidak berkata kasar kepada orang lain. Bagaimana kita mengendalikan diri sendiri supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang lain, sehingga tidak menyakiti hati orang lain, baik itu teman ya, baik itu teman sesama siswa dan lain sebagainya. Kita harus menjaga kata-kata, jangan suka berkata kasar pada orang lain, apalagi terhadap Bapak Ibu guru. Yang ketiga atau bagian yang C ya, tidak memfitnah ya. Cara kita mengendalikan diri, mengendalikan kata-kata dengan tidak memfitnah. Jangan memfitnah atau membuat gosip terhadap orang lain, membicarakan orang lain itu dengan tidak adanya kebenaran. Kita memfitnah sehingga membuat orang lain dimusuhi, membuat orang lain itu dijauhi, membuat orang lain atau membuat teman itu tidak ada yang mau berteman dengan beliau. Kenapa? Karena akibat perbuatan kita, akibat perkataan kita sendiri, sehingga orang lain itu dijauhi. Kita pun bisa dijauhi kalau kita tidak bisa mengendalikan kata-kata. Dan bagian yang keempat tadi itu tidak ingkar janji ya. Tidak ingkar janji. Banyak ya, terkadang kita itu
berjanji dengan teman, berjanji dengan orang tua, tidak akan berbuat begini, tidak akan berbuat begitu, dan sebagainya. Suka berjanji tetapi tidak kita tepati. Jadi berusahalah untuk menepati janji supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Nah, sekarang ya kita lanjut ke bagian yang ketujuh, itu disebut dengan megata, ya, yang artinya berbuat jahat, berkata manis, tetapi pamrih. Perbuatan jahat tergolong, tadi dikatakan dengan tergolong di bagian asubha karma. Dan perbuatan jahat merupakan penghalang untuk mencapai kedamaian hidup. Ya. Di sini ada 3 macam pengendalian, ya, pengendalian diri dari perbuatan, yaitu yang pertama, tidak menyiksa atau tidak membunuh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak menyiksa atau tidak membunuh makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda milik orang lain. Tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda milik orang lain. Dan yang selanjutnya, bagian yang ketiga itu tidak berzina. Ya, tidak berzina. Tidak melakukan hubungan, ya, dengan laki-laki lain. Kalau perempuan dengan laki-laki lain yang bukan suami, atau tidak melakukan hal-hal yang berbau kedursilaan, ya. Yang selanjutnya yaitu bagian dasamala yang ke-8, yaitu disebut dengan ragastri, yang artinya penuh nafsu dan suka memperkosa. Ya, penuh nafsu dan suka memperkosa. Perbuatan ini tergolong perbuatan yang tidak manusiawi karena bertentangan dengan ajaran agama dan cenderung bersifat seperti sifat-sifat raksasa. Untuk menghindari hal-hal itu, ya, atau keinginan yang demikian, sebaiknya kita sebagai manusia harus mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Misalnya kita melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah bersama di pura. Kita sembahyang 3 kali sehari, laksanakan Trisandia, atau kita sembahyang menggunakan Gayatri mantra untuk mengendalikan diri. Yang ini ya lebih dominan untuk para laki-laki, ya, karena jarang atau belum pernah saya mendengar atau ibu mendengar bahwa yang memperkosa itu perempuan, itu sudah pasti laki-laki. Jadi laki-laki itu kita sebagai umat beragama, ya, harus bisa mengendalikan diri dengan cara mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang selanjutnya, bagian dasamala yang ke-9 disebut dengan baksa buana, yang artinya, ya, menyakiti orang lain, penipu, dan suka berpoya-poya.
Di sini ya, untuk bagian yang ini, kita sebagai manusia apalagi perempuan ya, jangan suka berpoya-poya. Jangan suka shopping, jangan suka berbelanja. Ya, harus bisa mengendalikan diri. Berpoya-poya artinya mempergunakan harta benda secara berlebihan, ya. Kekayaan yang berlimpah apabila digunakan tanpa dasar dhamma, maka akan menjerumuskan orang tersebut ke neraka. Oleh karena itu, sebaiknya pergunakan harta yang dimiliki sebaik-baiknya. Karena mempergunakan harta benda ya sehemat mungkin, selain untuk menuntun budi pekerti kita agar dapat hidup sederhana, akan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan ya, baik lahir maupun batin. Bukan kita tidak bisa berbelanja, bisa kita berbelanja tetapi dikendalikan ya, supaya tidak membuat kehidupan kita sengsara di kemudian hari ya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dasamala ya. Yang ke-10 ya, bagian yang ke-10 itu disebut dengan kimburu ya, yang artinya penipu, pencuri ya, terhadap siapa saja tanpa pandang bulu ya. Pendengki dan iri hati merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat hina. Perbuatan seperti ini perlu dihilangkan dalam diri seseorang karena dapat menjerumuskan seseorang ke neraka. Sifat seperti ini harus dihilangkan agar tercapai kesucian diri. Contohnya ya, contoh daripada kimburu ini, misalnya kita melakukan atau orang itu melakukan penipuan dengan mengatasnamakan undian, menang undian melalui telepon atau melalui SMS. Itu yang sering kita temui ya, yang sering kita dengar, yang sering kita temui di dalam masyarakat. Baik ya, untuk materi dasamala kita akhiri pada pagi hari ini, dan Ibu mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahih. Terima kasih.